Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Tia Amanda dari TPB 52 dengan NIM 120140163. Kali ini saya akan menjelaskan program dan flowchart yang telah saya buat untuk ujian akhir mata kuliah pengenalan komputer software 2. Ini adalah flowchart program yang pertama. Mendeklarasikan integer i, l, n, dan lanjut. Mendeklarasikan integer j, mendeklarasi real array, m, v, i yang merupakan rumus yang akan kita gunakan. Lalu melanjutkan program. Dan ada output, selamat datang di program. Output energi kinetik, output impuls, output tekanan hidrostatis. Output masukkan pilihan, input n, memilih program yang akan kita hitung. Misalkan ingin mencari energi kinetik, lalu menginput angka 1. Lalu output masukkan jumlah data yang ingin dihitung. Misalkan ada 3 data yang ingin dihitung. Dan input L. Selanjutnya, output pilihan salah. Masukkan yang benar. Misal, jika hanya tersedia 3 program dan kita menekan program angka 4, karena tidak tersedia, maka program tidak ada dan pilihan salah. Maka masukkan ulang. Menginput N. Di sini ada switch case. Misalkan kita memilih angka 1, berarti kita akan menjalankan program yaitu program energi kinetik. Yang pertama, masukkan berat. Misalkan berat 3 dan masukkan kecepatan, misalkan kecepatannya 4. Dan di sini akan dihitung otomatis, tidak perlu kalkulator. Dan di sini sudah akan dihitung otomatis oleh program. Di sini akan ada output energi kinetike dan sudah ada hasilnya. Selanjutnya, jika kita memilih angka 2, jika kita memilih angka 2, ini akan pertama masukkan beratnya berapa, misalkan 2, dan output masukkan kecepatan awal, misalkan 3. Dan akan dihitung otomatis juga oleh program. Dan di sini ada masukkan kecepatan akhir, awal dan akhir. Lalu di sini ada rumusnya program, dan di sini akan ada hasilnya. Selanjutnya ada switch case yang ketiga. Di sini ini masukkan massa jenis atau row, misalkan 3, masukkan tinggi, misalnya 4, dan masukkan gravitasi 10. Lalu di sini akan ditampilkan di layar hasilnya, tekanan hidrostatis ke. Ini adalah rumusnya. Lalu setelah kita mendapatkan hasilnya, akan ada output lanjut atau tidak. Y untuk iya, no, N untuk tidak. Jika kita memilih lanjut, menekan lanjut, maka program akan melanjutkan dari awal. Tetapi jika kita memilih tidak, maka program akan terhenti. Dan source code-nya seperti ini. Ini program yang pertama. In main memiliki fungsi main. In yang mempunyai deklarasi variabel pilihan, dan float ini deklarasi variabel rumus, dan char lanjut yaitu deklarasi variabel perulangan. Di sini kita memakai perulangan while. Y untuk melanjutkan perulangan. Cout ini berarti adalah menampilkan ke layar, dan sin adalah yang berarti menerima inputan. Jika kita menginput di sin, berarti akan keluar di cout. Seperti itu. Di sini ada 3 programnya, seperti yang tadi sudah ada di flowchart. Lalu di sini N berfungsi untuk membuat baris baru. Di sini masukkan pilihan, pilih angka berapa yang ingin kita cari. Lalu masukkan jumlah data yang ingin dihitung. Misalkan 3, lalu akan ada perulangan 3 kali. Lalu selanjutnya, jika program salah, kita menekan angka 4, maka output akan pilihan salah, masukkan yang benar. Lalu selanjutnya, di sini ada switch case yang pertama.
Jika kita memilih yang pertama, berarti kita akan mencari energi kinetik. Di sini tinggal masukkan saja beratnya berapa, lalu kecepatannya berapa, dan akan dihitung otomatis oleh program. Di sini, yang merupakan ini adalah operator perhitungan. Ini adalah operator perhitungan yang merupakan rumus dari energi kinetik. Lalu, case yang kedua, ini untuk mencari impuls. Berarti ini yang Cout dan Cin yang berarti sama seperti sebelumnya, Cout yang menampilkan ke layar dan Cin yang menerima inputan. Cin masukkan beratnya, Cout masukkan beratnya. Terus Cin di sini masukkan kecepatan dan Cout akan ada tampilan kecepatan awalnya. Lalu di sini akan ada rumusnya. Perhitungan, operator perhitungannya, dan lalu akan ada hasil dari sini, Cout-nya. Selanjutnya, untuk case yang ketiga, tekanan hidrostatis. Masih seperti sebelumnya, fungsi Cout dan Cin, yaitu Cout sebagai menampilkan ke layar dan Cin sebagai menerima inputan. Masukkan tinggi, Cin masukkan tinggi, Cin masukkan gravitasi yang akan ditampilkan di Cout. Ini masih tetap perhitungan, dan ini akan ditampilkan di hasilnya. Selanjutnya, ini adalah untuk membuat baris baru. Cout lanjut atau tidak. Di sini jika kita memilih lanjut, maka program akan mengulang seperti awal, dan jika kita memilih N atau selain N, maka program akan terhenti dan akan ada output terima kasih. Ini adalah demo dari programnya. Misalkan kita ingin mencari impuls, masukkan angka 2, masukkan jumlah data yang dihitung 2, masukkan berat yang pertama yaitu 8, berat kecepatan awal pertama yaitu 5, kecepatan akhir pertama yaitu 2, masukkan berat yang kedua yaitu 7, masukkan kecepatan awal kedua yaitu 4, masukkan kecepatan akhir kedua yaitu 4. Dan impulsnya adalah 0, 0. Lanjut atau tidak? Jika kita ingin lanjut, maka kita menekan huruf Y dan akan program terulang. Lalu jika kita ingin mencari energi kinetik, maka tekan angka 1. Masukkan jumlah data yang dihitung 2. Rumus energi kinetik, masukkan berat pertama 5, masukkan kecepatan pertama 2, masukkan berat kedua 4, masukkan kecepatan kedua 6. Maka di sini energi kinetik yang pertama adalah 72, energi kinetik yang kedua adalah 2. Lanjut atau tidak? Jika kita menekan angka huruf N, maka program akan terhenti dan ada output terima kasih. Selanjutnya untuk program yang kedua, ini adalah flowchart-nya. String array. Mendeklarasikan string array nama, mendeklarasikan real MV STA yang merupakan rumus, mendeklarasikan real massa jenis, gaya, frekuensi, dan deklarasi string ulang, deklarasi integer pilih. Lalu output selamat datang mahasiswa ITERA di mata kuliah fisika dasar. Selanjutnya, masukkan nama Anda, input nama, masukkan nama di sini, input output high akan keluar nama kita. Lalu di sini output pilih salah satu bahasan yang ingin diinginkan. Ini ada 4 switch case. Pilihan Anda. Input pilih. Masukkan yang ingin kita cari. Misalkan kita ingin menghitung massa jenis, maka kita menekan angka 1. Lalu di sini ada masukkan nilai massa. Input M, masukkan nilai volume, input V, masukkan massa jenis M per V, nilai massa jenis adalah, dan di sini akan ada hasilnya. Lalu untuk switch case yang kedua, untuk menghitung besar gaya, masukkan nilai massa, masukkan nilai percepatan gravitasi, dan di sini akan dihitung otomatis dan akan ada hasilnya. Lalu switch case yang ketiga, menghitung kecepatan, masukkan nilai jarak, masukkan nilai waktu, nilai kecepatan, dan akan ada hasilnya juga. Lalu pilih switch case yang keempat, menghitung frekuensi getaran, output masukkan nilai periode getaran. Lalu di sini akan ada rumusnya frekuensi 1 per T dan akan ada hasilnya. Jika kita memilih angka 5, akan ada output pilihan Anda tidak ada dalam daftar karena pilihan hanya ada sampai 4.
Selanjutnya, jika kita telah selesai menghitung dari salah satu di antara keempat ini, akan ada output ingin hitung lagi, Y untuk ya dan T untuk tidak. Jika kita menginput ulang, maka program akan terulang dari awal. Jika kita tidak ingin mengulang program, maka program akan terhenti. Ini yaitu program yang kedua. In main, fungsi main, char nama, deklarasi variabel nama, float di sini berfungsi sebagai deklarasi variabel rumus. Float yang di bawah yaitu deklarasi variabel, char ulang yaitu deklarasi variabel perulangan, dan in pilih yaitu deklarasi variabel pilihan menu. Lalu, selamat datang mahasiswa ITERA di mata kuliah Fisika Dasar. N di sini berfungsi sebagai membuat baris baru seperti sebelumnya. Cout di sini menampilkan ke layar. Lalu, di sini kita memakai perulangan do. Cout di sini masih berfungsi yang sama seperti sebelumnya, yaitu menampilkan ke layar, dan sin yaitu untuk menerima inputan. Lalu di sini case yang pertama menghitung massa jenis. Cout menampilkan ke layar, sin menerima inputan, dan ini M per V adalah rumusnya yang merupakan operator perhitungan. Lalu di sini switch case yang kedua. Sini rumusnya yaitu M kali A dengan fungsi yang sama. Begitu juga dengan switch case yang ketiga dan switch case yang keempat. Di sini N berfungsi sebagai membuat baris baru. Dan di sini ingin hitung lagi Y atau T, yaitu bertanya ingin mengulang atau tidak. Sini input jawaban Y atau T, di sini baris baru. Lalu di sini while adalah perulangan. Pengulangan while dijalankan jika jawaban Y maksudnya ya, dan berhenti jika jawaban selain Y maksudnya selain ya. Ini adalah demo programnya. Masukkan nama Anda. Nama Marta Tia. Pilihan Anda, misalkan ingin mencari besar gaya, maka menginput angka 2, menghitung besar gaya, masukkan nilai massa, misalkan 7, masukkan nilai percepatan gravitasi bumi, misalkan 10. Maka hasilnya adalah 70. Ingin hitung lagi Y, maka kita akan menghitung ulang program dan memilih ingin menghitung apa, misalkan kecepatan benda, yaitu angka 3. Maka menghitung kecepatan, masukkan nilai jarak, misalkan 9, masukkan nilai waktu, misalkan 3. Maka nilai kecepatannya adalah 3. Ingin hitung lagi, jika Y, maka program akan terulang seperti tadi, dan jika T, maka program akan terhenti seperti ini. Terima kasih penjelasan dari saya. Jika ada kurangan atau kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.